santri nih. Mbah Sunan. Oke. Murid Sunan Kalijogo begitu tinggi. Iki cuma ini tulisan cuma kata-kata. Iki jarene Kapan bangunan iki dibangun kanggo belajar. Yo iki anggaplah kalimat iki kan digawe pas nyepi kan lho Dek. Tafakur lah bahasa kata-kata. Iya. Saben-saben tita wis keparingan aset kang padha aset endi kang digolewete kanthi tenan bakal murah kabeh kanggo uripe. Sakpira sengsarane sakmono uga nikmati. Oh iya ini termasuk kalam hikmah. Ya. Cuman ini apakah dari Mbah Sunan Alim atau bagaimana? Bahasa ini kan tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Dijelaskan. Dan berarti ini kan pengurusnya yang masang ini yang masang ini. Dan ini posisi makam musholanya Mbah Sunan Alim. Peralatan salatnya. Lah ini ada makam yang menyendiri di sini ini. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya ahli Allah. Insyaallah. Ini kenapa kok bundar begini nih? Ini hanya perawatan aja. Didesain tanaman ini supaya nggak ada apa-apa. Cuman teman-teman Sarkup bilangnya ada yang kayak tari. Yang mana yang kayak tari ini? Ini Mbah Sunan Alim. Ini Mbah Sunan Alim. Yang ini siapa? Yang belau ini? Ini untuk meditasinya. Nggak ada makamnya. Oh ini apa namanya? Dua pohon ini untuk meditasi. Geng. Duduknya. Yang kuning ini. Yang kuning. Kalau nggak cukup ini. Auranya gede lagi juga. Iya. Kalau nggak kuning ini. Kalau nggak antara 2-4 ini. Kalau yang ini masih kerabatnya. Iya. Termasuk ada warga sampai juga yang suan di sini masih ada kan. Oh berarti beliau punya keturunan di sini berarti? Punya. Kalau Mbah Sunan Alim nggak dijelaskan punya keturunan kan? Punya. Itu sih nom-noman kok. Nggak belum menikah belum. Tapi sudah tua ini. Makanya kan lubur tak ngelesi terus tak kena kasihan itu. Jadi iki. Iya. Ini surat-suratnya ini sepertinya Lembaga Penghargaan Indonesia surat keputusan ini 2012 pengangkatan sebagai penunjukan sebagai ya juru kunci ya Ki Mulyono Dipotruno Pak Mbah Mul namanya panggilan dari Surakarta yang ngasih ya. Nah, Ketua Biro Peninggalan Situs-situs Sejarah Pembina Utama Budaya dari Surakarta. Iya. Artinya beliau diangkat untuk mungkin karena beliau ini masih satu keturunan Majapahit mungkin begitu ya. Ya sini tinggal awal dari satu makam. Tapi ketika berjalannya waktu
banyak orang-orang di sini itu mencari sebuah riwayat makam itu, sehingga muncullah makam-makam yang lain seperti itu. Awalnya tidak banyak makam di sini. Awalnya cuma beliau ini. Kayak tari itu ada. Ada sudah. Tari sama Sunan Alif ini 2. Yang lain banyak makam. Ini termasuk apa ini? Empu ini yang kanan ini. Oh, yang kanan ini ya. Ditemukan empu, ditemukan tempat itunya banyak. Jadi menurut keterangan warga seperti itu. Nah, selama di media sosial sudah dimasukkan dalam sejarah para wali ataupun sejarah kerajaan, di sini tidak bisa memberikan keterangan yang lebih pasti dari beberapa keterangan tertulis ataupun apa tidak. Dan keterangan warga juga memberikan informasi bahwa memang beliau tidak ingin diketahui dari beliaunya sendiri. Nah, Sunan Alif ini santrinya Sunan Kalijogo. Sunan Alif ini santrinya Sunan Kalijogo. Sak zaman berarti dengan para sunan yang lain ya. Dan masih ada keturunan Majapahit. Ketika di Uber Belanda, ini keterangan dari juru kunci ya. Nah, ketika dicari sama orang Belanda ini sampai datang di sini, sebelum datang di situ ada sebuah desa namanya Doroano. Beliau sebutan awal itu bernama Doroano. Doroano begini Doronom Roman. Iya. Sebelum nama Sunan Alif itu muncul, Doroano. Sehingga sampai sekarang sebuah tempat itu dijadikan sebuah nama desa Doroano di desa sebelah. Desa sebelah sana berarti ya. Doroano. Nah, ketika dicari pada Belanda waktu itu diselamatkanlah oleh Kek Tari. Kek Tari ini pendatang dari Madura. Oh iya. Datang dari Madura. Makanya desa Kesamben Wetan ini bahasanya ada yang bahasa Madura yang tua-tua yang asli. Masih ada bahasa Madura. Maduranya itu kalau nggak salah masuk di wilayah Bangkalan, tapi yang sebelah utara. Sebelah utara. Pesisir itu. Kayak Tari. Orang sakti kayak Tari. Jadi yang menyelamatkan beliau Sunan Alif itu kayak Tari. Dari Belanda yang nyari-nyari kan, cari ini yang berapa orang. Berarti kalau secara sumber lisan ini juga perlu dikoreksi mungkin ya, kalau memang Mbah Sunan Alif ini adalah santri daripada Sunan Kalijaga, nggak sinkron dengan zaman Belanda. Karena di zaman Belanda Sunan Kalijaga sudah tidak ada. Nggak ada. Zaman Belanda itu kan masuk zaman Mataram. Zaman Mataram. Kecuali kalau yang dikuatkan itu adalah murid Sunan Kalijaganya, ya berarti bukan Belanda. Bukan ya? Iya. Tapi pada saat penjajahan saat itu dicari. Jadi kalau saat pembajahan berarti memang bisa berarti beliau ini memang keturunan Majapahit tetapi berguru kepada keturunan Sunan Kalijaga. Kayaknya seperti itu. Karena meskipun Mbah Sunan Kalijaga itu berumur panjang, tapi beliau itu hanya sampai masa generasi dari masa Majapahit, Demak, Pajang. Zaman itu sudah. Iya, zaman Mataram berdiri beliau sudah wafat. Saya senang tempat ini karena memang saya lakukan ilmu meditasi atau tafakur. Tapi saya pendatang dari Surabaya juga. Saya mengamalkan ilmu ta'lim. Ini kan riwayat sebelum ada desa. Ini kan ada ibaratnya itu sing babat alas. Jadi saya kirim doa supaya beliau ini perjuangan menjadikan sebuah desa ini tidak gampang gitu. Jadi saya sarankan kepada masyarakat semuanya jangan sampai lupa dari riwayat sejarah bahwa sebelum ada desa ini hutan.
Ya Khaliq ya Mubdi'u 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 ya Khaliq ya Hadi. Tapi memang memang kalau kita tinggal di sebuah wilayah, maka kita peribahasane kula nuwun kepada yang tua. Ya sing barekso alam, sing barekso tanah wilayah itu siapa, itu yang kita datengin. Nah, seperti itu emang. Memang lokasinya untuk meditasi, untuk tafakur cocok karena satu jauh dari pemukiman. Iya ya. Pernah istri saya itu bermimpi dan diklarifikasikan kepada juru kunci, memang betul semuanya itu laut, di sini tuh kayak gunung. Jadi ini seperti danau ataupun laut itu loh ya. Bawah itu kan bawah itu dataran tinggi. Betul. Ternyata zaman dulu itu memang di sana itu laut belum ada. Di sini itu ada masjid besar, ada musholahnya, cuman itu sudah tertelan bumi. Anu kayak mungkin hancur terroboh mungkin. Zaman dulu dan memang benar katanya. Iya Pak, saya juga sekitar ini laut semuanya. Ya Latifu 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 ya Latifu. Tapi memang kebiasaan perawali itu nyempil di bukit-bukit. Karena emang seperti itu. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sore ini kita bisa sowan wali ke Mbah Sunan Alif. Ini kakak saya. Beliau sudah tinggal di sini, jadi Masya Allah tempatnya teman-teman cocok untuk teman-teman yang pengen nyantai sambil menikmati keindahan alam dan ciptaan Tuhan. Bisa ke Kesamben Wetan, Diriorejo, Gresik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.